Simbolis saja, besok saja Mas. Salam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, qulubu ni'mati minallah. Masya Allah, al-khairu billah. Masya Allah, yusufu syu'ailullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahi babu rahmatillah atabana fil ilmillah wa salatan wa salaman daimani bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin yar'adahu khashi'an litasabbi'a min khasyatillah wa tilka al-amsalatu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illallah alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanir rahim. Wallahu la ilaha illallah al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar mutakabbir subhanallah amma yasifun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir wal asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wallahu aliyyun hamid. Amma ba'd. Hadratil a'ana kiram, para alim, para kiai, para ustadz, ustazah yang saya hormati dan saya taati fatwa-fatwanya, para hadirin, wabil khusus kepada ketua panitia yang saya hormati, dan mungkin dengan Allah diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan, para peserta khotbah tasawuran khataman Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan alhamdulillah wa syukurlah. Pagi ini kita sama-sama bisa berkumpul mujaah bertatap muka. Insyaallah kanthi ridha Allah, kanthi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dikasih jalan yang terbaik, diberi iman Islam sehat walafiat. Salawat serta salam kumpul kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Moga-moga saja kita termasuk umatnya kanjeng Nabi yang ditangguh syafaat apapun di dunia wa dunia atau akhirat. Di sini saya selaku pembawa acara bersama saudari saya Mbak Mulia 91 Al-Fakir Ahmadi 989 akan membawakan susunan acara, yaitu yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita dimulai, akan saya bacakan susunan acaranya untuk siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Imran 133 sampai 138 oleh saudari Zubaidah 89 dengan sari tilawah saudari Umi Diah 83. Kemudian pembacaan Asmaul Husna dan sholawat Maria, dilanjutkan doa khatmil Quran yang nanti akan dipimpin saudara Slamet Kundono 83 bersama saudara Penny 85. Kemudian sambutan komandan acara yaitu saudari Nida Zubaidah. Kemudian sambutan ketua WAK atau wakil ketua WAK Tadarus Quran dan doa bersama yang pada pagi hari ini diwakili Haji Muhammad Fauzi
Kemudian yang selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai simbolis khataman Quran. Dilanjutkan tausiah dan doa bersama yang pada siang hari ini mengambil tema nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Mohsen. Kemudian setelah tausiah kita akan isoma, istirahat sholat dan makan-makan, ramah-tamah dan pembagian door prize yang pertama. Kemudian ada perkenalan alumni, yang selanjutnya penyampaian usul dan saran demi kemajuan Wakaf Darus kita. Selanjutnya pembagian door prize yang kedua, dilanjutkan penutup. Ditutup pada pukul 13.00. Demikian susunan acara yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Untuk yang pertama tadi, pembukaan sudah dilakukan atau sudah disampaikan oleh saudara Ahmadi. Untuk acara yang selanjutnya, mohon dipersiapkan Mbak Zubaidah sama Mbak Umi. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Imran 133 sampai 138 oleh Saudari Zubaidah 89 dengan sari tilawah Saudari Umidiah 83. Mohon perhatian hadirin untuk mendengarkan kalam ilahi. Semua kegiatan kita offkan sebentar. Monggo.
godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang bertakwa.
sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah terbacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak ajaran selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna dan selawat Nabi, dilanjutkan Al-Quran dan dibawakan oleh Al-Mahram Bapak Selamat Kundono, pamantan kita dan saudara kami pamantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Tadarus Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon untuk sejenak meninggalkan kegiatannya main HP atau mobilnya. Mari kita baca tandem Asmaul Husna, kita jajan dengan sholawat Nariyah bersama-sama. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu ala Bina, ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhoka madlubuna, dunyana wa ukhrana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Muqtabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Alur ya Latif, ya Khabiru ya Alim, ya Adimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Habib, ya Muqitu ya Hasim, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Muqsim, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Banisu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakil, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi ya
wajidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwab ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dan jalali wal ikram ya musidu ya jamil ya waliyu ya mughni ya mani'u ya Allah ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasidu ya sabur azza jalla dikruh bi asma'ika husna ikhtirana dhunubana wali walina wa dhuriyatina kafir an sayyatina waskur ala uyubina wajbur ala nusanina warfa darajatina wazidna ilmana biha wa rizqa wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana kaima yatina ila khairi baikna anisari baikna wal qurba rajatuna akhiran ilmuna dalil maqasidana wa fi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala taha khairil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman Muhammad Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tarhabil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa usul qawaini wa yustasqa romamu iwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Amin, amin, amin. Semoga apa yang telah kita baca diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko pindah ke sini. Ini bisa dibawa gitu. Mari kita lanjutkan dengan doa Hafzil Quran. Allahumma arhamni bil Qur'an Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terbaca Asmaul Husna, salawat karya, dilanjutkan doa khatim Al-Quran, dan mudah-mudahan doa yang sudah kita panjatkan bersama dikabulkan Allah, dijabah Allah, memberi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari komandan acara kepada Saudari Rida Zubaida, dapat kita dipersilakan. Siapa lagi?
kita bisa berkumpul dalam acara di majelis kami ini, yaitu majelis BAG Tadarus Al-Quran Siansa dan SMK 2 Semarang. Kemudian kita salam senantiasa kita haturkan pada sesungguhnya kita Nabi atau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam sunnah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para bapak kiai, para bapak kiai, para ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah saya. Yang saya hormati kakak-kakak alumni, yang saya hormati, saya sayangi teman-teman alumni yang saya cintai dan saya kasihi, adik-adik alumni, serta seluruh hadirin dan jamaah Tadarus BAG Siansa dan SMK 2 Semarang. Saya akan sedikit bercerita awal mula terjadinya awal pelaksanaan Tadarus ini. Tasakuran ini sebetulnya sudah kita rencanakan pada bulan April Mei tahun 2001. Waktu itu dari kita datang kerja khususnya di WA itu pada saya tak sempat bercerita bahwa tasakuran ini atau dalam bahasa Jawa itu bacaan dalam bahasa Jawa kita Semarang kan dibikin di Jawa ya, itu sudah direncanakan pada bulan April Mei 2001. Waktu itu di BAG 2021 sama si Dirawat terus dari kami 83 itu pada komen kapan kita mengadakan tasakuran bacaan. Wong sudah berpuluh kali kataman kok belum ada bacaan. Lalu dari khususnya waktu itu 83 mengadakan saweran terkumpul dana. Lalu kita siapkan semuanya segalanya termasuk pesen tempat, booking tempat yaitu di sini di tempat makannya teman kita sendiri yaitu Mbak Yudi dan Mas Yudi. Kemudian sudah pesen juga MMT, sudah siap semuanya, sudah siap. Pokoknya nanti tanggal 12 Juni kita kopdar berkait riang sambil doa kataman. Lalu karena pada waktu itu ada dua teman, ada yang teman kita yang 83 khususnya ya, yang positif, lalu bahwa enak ngomong sing loro kok awake memang anak kan kita ora enak ya dia sudah kalau itu kita undur sampai kemudian kita ajak adik-adik dari semua WAD kita juga mengadakan kopdar sapa sing melu aku ikut langsung kita adakan list dan alhamdulillah kita saat ini bisa berkumpul. Yang pertama-tama yang tetap ada kita bisa bertemu di sini hanya karena rahmat Allah semata, hanya karena kasih sayang Allah semata. Karena pada saat ini situasi yang demikian masih seperti ini ya, kita bisa berkumpul. Semoga yang di sini dan keluarga besar kita yang di rumah maupun di mana saja keluarga besar diberikan keselamatan, kedamaian, tidak ada yang sakit sedikit. Dan pada waktu itu dari alumni 83 itu ada yang sakit dan COVID ya, 2 orang yaitu saudari Urkas 83 dan Sugih Prihatin 83. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwahnya beliau diterima oleh Allah, amal-amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dilapang hidupnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin amin Allahumma amin. Saya infokan bahwa pertemuan ini atau obrolan ini dihadiri oleh alumni
alumni 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, dan 96. Saya kira dari saya cukup ya, tidak perlu panjang lebar karena memang waktunya sudah mepet. Nanti jam 1 kita harus tutup, jadi nanti sebelum tutup pasti sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin semuanya atas hadirannya, atas segala bantuannya, baik materi maupun segala pikiran segala macam, dan kami menyampaikan terima kasih. Tidak lupa juga kami mohon maaf yang sebesarnya. Inilah yang bisa kami tampilkan. Ini sudah kemampuan kami yang maksimal. Mohon ojo dirasani loh. Ya tapi bisa diomongin ngarep baik. Ini wis maksimal, wis wis tunai. Pokoknya kita ojo dirasani, rasanya ngapain ya. Desember nek ketika dibapis atau mana tas harus oke, lanjut yang belum masuk monggo kita akui masuk mas. Asik Pak, kita ada doanya, ya ada telakannya, ada makannya. Terus kemudian sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan satu hal, yaitu saya minta maaf kepada adik-adik yang khususnya sebagai petugas dalam acara doa bersama. Yang kami khususnya saya, Mbak Isti, Mas Mandra, Mbak Ning, itu banyak permintaannya. Minta di gerak dulu kan, nggak dibersihkan. Bahkan saya dengar, aku dirasani. Tadi ngomong ke aku mau ngopi. Saya ini. Siapa sih rasanya dulu? Itu mawon dari saya rasa sebagai komandan acara ini saya cukupkan sekian. Nanti dari pandangan saya tentang visi dan misi diserahkan pada peserta. Dari saya cukup sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Komandan. Finalisasi sudah Bapak Bu Komandan, monggo. Terima kasih untuk sambutan dari komandan acara kita pada hari ini, yaitu Saudari Rizal Subaida dari 83. Kemudian menginjak acara selanjutnya, sambutan Ketua WA Grup Tadarus Quran dan Doa Bersama yang pada siang hari ini diwakili oleh wakil dari WA Tadarus Quran dan Doa Bersama, yaitu Haji Muhammad Fauzi, Sarjana SOS Magister Manajemen. Dan kami mohon maaf karena ada satu dan lain hal, pagi hari ini Ketua WA Grup kita, yaitu Bapak Muhammad Pandra Utama, tidak bisa hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditunda lagi. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi alhamdulillah ada wakil beliau yang hadir jauh-jauh dari Boyolali ya Mas. Matur suwun rawuhipun Mas Fauzi datang dari Boyolali demi acara yang sangat luar biasa. Kepada Mas Fauzi, waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam saya kasih jauh tanya ditunggangi kayak males nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangka orang-orang itu yang balik yang gunungnya untuk malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa salli Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa salli Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa salli Muhammadin kama amartana bis-salati alaihi wa salli Muhammadin kama yanbaghi bis-salati alaihi. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, sepuh dereng, para alim, para ulama, para haji, para hajah, wakil khusus Haji Muhammad Masuri. Insyaallah, insyaallah. Teman sahabatnya yang kami banggakan, yang kami muliakan, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi siang hari ini dipertemukan tidak lain adalah karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita sampaikan pada yang mulia Nabi akhir zaman, beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya dunia kemudian dunia ya Allah. Sahabat-sahabatku yang kami banggakan, mohon maaf ini yang pangapunten priyani desa saking gunung cekak watu tebing kali ratu. Nah ini kalau nyedai ratu-ratu kali raja-raja mriki. Lang nenten mrikon niku kagem jaketan dateng mriki kok ya sumpuk ya ratu. Dengan pengen berhasil semua. Sing penting rampung semua. Yen pangapunten kula niku dioyak-oyak karo panjenengan komandan iki pingin dioyak-oyak. Aku wis ngomong lho jadwal iki lho iki wis ana rampatan ini wis siap itu ya padahal 40 harian. Ya wis ora apa-apa. Kata wasobil haq, kata wasobil sok. Niki lah. Awake dhewe ngaji. Sarang-sarang ditandar-tandar ini ketoke nggih ngaji sing godaane iki ya pirang-pirang ya gampang nesune dikira nek terus ngaji rasa nesu akeh godaane nek pengen bacate dhuwur ya mau iki jenenge ngaji sing jenenge ngaji kan pembelajaran. Lah nek ora ngaji kok meneh mesine ping pira kula. Ning kula ya ora tau nyemak, ning ngerti ya. Nggih. Nggih, terus ngaten. Kula itu nganti wis juga kare Mandra, lalu setengah 5 kilo ya ngeterken yang karangan. Lagi sudah mangkat bola ya. Ini kebetulan istri rencana semula memang akan mendamping saya. Namun dari kemarin jagung dilanjuti karangannya bagi mulut, karena ya semua ya baliknya karangannya. Ya Alhamdulillah, terima panjenengan kita bisa bertemu. Semoga ini menjadikan berkah kita semua. Saudaraku yang kami banggakan dalam tadarus ini sudah ke-8 kalau tidak keliru. Kalau kita hitung kurang lebih dalam pengajian tadarus ini kurang lebih hampir 1 tahun. Oh iya. Kalau BA grup alumni Lego yang 2 itu baru 2 tahun, 3 jalan 2 mau 3. Ya wis tak mulai lah wis ngomong. Sing penting kita ora lucu.
Ngeten. Kalau itu ya punya cerita. Ketika Indosiar itu masih diisi oleh beliau Mama Dede. Ternyata untuk bisa kunjung ke sana itu tidak mudah. Antrine suwi. Hanya karena punya channel iso saiki njaluk sesuai iso mangkat. Ternyata untuk bisa ke sana itu komunikasinya itu luar biasa. Ini seragam sesuk apa, sesuk lambine apa. Bar iki sik dibatalke sik sampai dilek-leke karo piyai Indosiar. Mohon maaf Bapak, sampai muni-muni itu ya jenenge muni. Bahkan itu bagaimana minta bulan ini tidak jadi. Ini yang antri itu sudah 1 tahun 2 tahun. Ya tidak apa-apa ya, silahkan mau marah tidak apa-apa. Silahkan Bapak mau komentar saya keliru. Setelah selesai saya sampaikan. Mohon maaf, saya itu keluarga besar Indosiar. Saudari ini di sini apa betul? Silahkan dicek. Dari kebetulan saudara itu kan punya anak di sana, terus akhirnya kan malah beliaunya kasih mohon maaf. Oh, sudah. Sampai-sampai itu saya ketemu Mas Haji Muhammad Masudi tahun kemarin apa itu. Setelah hampir 30 tahun tak ketemu, saya itu makan di sini. Saya makan di sini, saya bayar. Baru bayar saya makan. Setelah pulang baru saya tanya mau jalan ke Solo kemana. Itu lagi ditunjukkan. Terus aku kelingan, Mbak Mugi kok tidak ada lah. Malah sikil papat ditok ke kabeh. Lah malah muni-muni. Terus malah ketika itu saya ditunjuk video Mama Dede. Makanya aku tuh Mas Dede, orang Mama Dede. Karena waktu itu saya habis dari tempat Mas Dede. Lah ini cerita kita ketemu dengan Mas Dede, Mas. Saudara-saudara yang kami banggakan, saya memang asli dari desa. Kemarin itu sekolah nih kota nih Semarang. Dan saat ini balik meneng ning desa. Desa cedhak gunung, golek banyu yo angel. Kemudian teras gampang. Ya, Baik. iya, banyunya angel. Mudah. Saya tajam teman saya di Cepak Go. Ya, bilang sama saya nanti bagaimana apa bener kongsi ngomongnya kan angel banyu. Gampang, nek sayur pirang-pirang ning dari banyu untuk angel memang. Kulo niku ya omah yo mepet kebon. Terus niki pengen ya caperet ning kota, sejak lampu-lampu sing mewah-mewah. Ya alhamdulillah. Semoga teman-teman sebagai pengurus Tadarus Al-Quran diberi kekuatan dan kesabaran. Amin. Monggo sing derek tadarus ki ya aja bener-bener kan ngono wae. Wis wayahe seminggu malah nganti luwe ora kata-kata ngerti lali ngono. Yo. Yo mungkin kan tadi ada sosok ini bisa. Sok lali. Salah yo. Wis ngaji to separuh apa nih? Karena nek pakam wae, ojo ya aja lu tahu ngeten kendaraan ya traksine ya ngaji. Alhamdulillah. Oke, semoga saja ini tadarus ini bisa istiqomah. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau berkenan arep nang Solo, nang Boyolali, silakan mengambil. Boyolali apa? Lah, jenengan tidak maskernya tidak dilepas, saya tidak tahu tuh. Boyolalinya mana?
PKU Boyolali. Nggih tekan PKU Boyolali nggih tak sithik tekan Burman Singkil. Mas Beni mau Tahu ya sama Cepolo ya. niki tadi kula niki kain ini 85 ini adik saya. Mas Beni Masa Sakono. ini Pauzi 83 Saya keluaran 83 stok lama. Tadi kan 85. Sampai-sampai kula ke wingi arep golek calon menteri gini ora payu akhirnya melalang akhirnya dapatnya di Boyolali. Ora payu. yang mulut semuanya kaki pasti ada. Iya. Waktu itu aku ning Purwokerto. Beliaunya di sana saya cari. Ora ketemu. Tak incen nih, jalan macam ini. Ngomong ora. Ini Polda Mas ketemu. Jadi saya di Boyolali, neng Gunung, neng Selong, jadi teman-teman. Berarti bisa. Merapi dengan kenal. Bisa ke Makassar. Bisa Rano, Ani. Tadi di luar ya. Ya saya menikmati. Buatan yotang, buatan bulan itu. Kan Makassar asistennya teng kecamatan Selong. Lalu kula kan gak minggu ngoten kok nggak dados asistennya para jamaah haji niku tidak tuh kula ki nggawa ngeten iki nggo banyu, nggawa snack kuwi lah seneng ramu. Mas Bojo ngladen aku pengen nyaduk berkahe. Dengan sok nek kono dongake aku iso munggah gaji alhamdulillah. Itu berlaku kayak ini. Jadi ketika jamaah karena 2 tahun pandemi ini untuk sementara kegiatan-kegiatan manasik itu kan libur. Dan nanti kalau ya saya aktif, insya Allah saya diberi kesempatan untuk biasa latih ini sing calon jamaah. Yaitu cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa diberkah al-Mubarakah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum diberi kesempatan kami doakan semoga saja diberi kesempatan untuk silaturahim berkunjung di tanah suci. Anda akan bahagia dan puas setelah sampai di sana. Pokoknya dosa. Nyawang Ka'bah itu wujudnya Gusti. Ning pengen gobloknya bisa silahkan hadir di sana. Akan bisa. Oke, kalau pikiran pun enak. Ini pun 11 menit. Dari beberapa hal yang kami sampaikan Bapak sekalian, pada intinya memang saya ingin hadir bertemu saudara-saudaraku walaupun saya belum kenal, ada sebagian saya kenal, ada yang belum. Sing wis ning omahku aku lali gitu. Lali to. Yo pesen nyonya kula ngeten. Ke umur 50 tahun iki jane nek kono arep golek bojo meneh ki ora apa-apa. Sebagas wis tekak sulit tapi wis ora to Mas. Wis loyo. Wis loyo, wis rasa neko-neko. Sok ben kono karo aku iso ketemu ning swarga. Bersama-sama. Ning nek wis dibujuk purna bakal ketemu. Saya hanya menunggu ketika Rasul menyampaikan di bujuk nurut itu nek kuat sisih lagi. Nek wong sing pengine double, yo nek siji tambah siji sisih tambah nek ben ora sisih. Ngomongnya ngono nek wong sing ora juplak. Dan kami mohon maaf saudara kami Mas Wandra Gadasir pada kesempatan ini. Semoga Mas Wandra ini ya ada istilah ikhtiar bentang itu bojo. Mau tak kenake ponakanku. Terus aku Mas Eji ya aku itu ben uga diberi kesempatan untuk mendapatkan saudara-saudara yang lain yang ingin berumah tangga. Semoga Allah memberikan keberkahan berlanjutnya. Sing wis dibujuk wis leren wae. Semoga ini anak buku. Demikian yang bisa kami sampaikan dan
kami ucapkan terima kasih kepada saudara dan sahabatku sekalian yang pada hari ini berkesempatan hadir berserta silaturahim bertatap muka di rumah makan ini, dan kita doakan kepada saudara yang belum hadir semoga diberi kesempatan hadir, dan kami mohon doa untuk satu Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga dalam ampunannya. Dan saudara-saudara kita yang baru sakit, semoga Allah mengampuni dan mengangkat penyakitnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Walhamdulillah, walhamdulillah. Semoga kita dalam Al-Qur'anul Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Fauzi sudah memberikan sambutannya dan sudah jauh-jauh dari Boyolali demi acara ini. Matur nuwun sangat. Sami-sami, Mbak. Adinda toh. Adinda toh Mas. Biasanya biasa kan Adinda. Kenalan saya ini. Saya aku ngapel mampir. Insya Allah. Ini masih tugasnya Mas Fauzi. Saya minta tolong lagi kepada Mas Fauzi. Untuk acara selanjutnya, pemotongan tumpeng sebagai simbolis khataman Quran yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua WA Group, yaitu Haji Muhammad Fauzi, untuk diberikan kepada komandan acara. Karena bagaimanapun juga acara ini bisa berlangsung sedemikian rupa juga berkat beliau. Mbak Rida begitu saya berhasil, walaupun untuk undangan yang kita targetkan kemarin banyak yang berhalangan hadir, tapi semua bukan kesalahan kita, bukan kesalahan Mbak Rida, tetapi memang ada usul yang tidak bisa ditunda lagi. Kepada Mas Fauzi kali Mbak Rida, monggo. Mbak Rida berdiri. Enggak, sudah beda acara, aku pembawa acara nih, berkuasa pembawa acara ini. Aku kan Mas Fauzi nih. Aku yang tercek ya. Monggo dipersiapkan untuk kamera-kameranya, ini momen yang sangat penting sekali. Aku udah gemeter gitu. Boten sak dijulang, boten yang kesendok. Simbolis saja, pesto saja Mas. Pestonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan sebagai simbolis khataman Quran, semoga membawa berkah semuanya. Amin. Ini doa ala sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Di komiti Mas Fauzi, di komiti. Bisa suka itu. Sebagai simbolis, mohon diberikan applause. Untuk dokumentasinya, sampun Terus diberikan mana? ya, ini untuk simbolis saja tumpengannya. Matur suwun, Mas Fauzi kali Mbak Rida, mohon dipersilakan untuk kembali. Alhamdulillah acara pemotongan tumpeng sampai sana. Juga acara selanjutnya yaitu tausiah dilakukan doa bersama oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Maksan tahun 83. Monggo waktu panjenengan berlaku. 89. Nah, lumayan. Al-Ustaz Ma'atul Musan itu tahun 89. Teman saya seangkatan. Nah, monggo satu satu. Kisan lah.
murid itu Pak. Diseket berarti itu ajari. Bagus-bagus. Nggak mau atau diseket itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita telah diperjalankan oleh Allah untuk bersama-sama kita bermuamalah, kita silaturahim, kita bertatap muka dalam rangka tasyakuran. Ini adalah tasyakuran yang pertama dengan Ramadan. Dan alhamdulillahnya kalau tadi kejadian benar di bulan Juni, maka tidak saya yang isi di sini. Ini adalah berkah dari Allah. Alhamdulillah saya yang dari angkatan 89 yang masih muda masih diberi kesempatan untuk mengisi yang mohon maaf yang lebih senior dari saya. Saya tidak mengatakan tua, yang lebih senior dari saya. Karena saya yakin jiwa yang hadir di sini adalah jiwa yang muda. Karena kalau tidak muda, dalam satu minggu tidak mungkin satu juz bisa setor. Maka dari itu ketika saya ditawari oleh beliau senior saya Hanafi, seangkatan dengan saya bukan menolak, tapi saya masih pikir-pikir dulu. Karena saya tidak mampu, saya yakin tidak mampu untuk setor satu minggunya satu juz. Di dalam bulan Ramadan saya memaksakan diri untuk bisa khatam satu kali. Nah ini dia dari biasa saya kayaknya awang-awangan gitu loh. Dan alhamdulillah ketika saya masuk ataupun dimasukkan oleh komandan acaranya ini, dan tiba-tiba saya didapuk, saya diberikan amanah untuk ngisi. Padahal saya belum kenal dengan ibu dan bapak semuanya. Mbak dan Mas. Saya tadi pertama kali di sini. Jujur saja, saya nervous di sini karena yang saya hadapi senior saya. Oke, bener memang Mbak kakak kelas loh. Meskipun tua Tadinya menurut saya ketika dimintai judul itu saya gagah sekali. Saya pikir banyak sekali angkatan di bawah saya. Wah, begitu saya kasih judul ke komandan, waduh, pinter ya aku ini. Terus terang saya untuk menghadapi yang sepuh-sepuh ini, untuk istilahnya ngomong saya sulit sekali. Jadi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya kita sama-sama belajar, kita mengkaji apa atau sebenarnya yang kita haruskan, apa atau yang sebenarnya kita baca setiap harinya dan setiap minggunya kita harus setor satu juz. Dan ini karena ini di bulan Maulid, saya khusus tidak membuat judul yang Maulid, karena setiap hari mungkin bapak dan ibu sudah punya acara Maulid sendiri. Jadi saya ingin tampil beda, saya ingin ambil nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran. Mungkin kalau bapak ataupun ibu ada yang sebagai tenaga pendidik, mungkin istilah karakter, pendidikan karakter tidak asing. Tapi kalau bukan pendidik, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di sini saya berdiri tidak menggurui bapak dan ibu, tapi kita
belajar bersama-sama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini ada di Al-Imran ayat 133. Tadinya saya itu ingin hanya 133 sampai 136, tapi saya usul kepada Bu Zainab yang tadi baca tilawah itu tidak tahu ngeyel sampai 138, tapi saya sambungnya sampai 138 sampai 136 malah. Ini sebelum saya menginjak ke kajian dari pendidikan karakter, ini mungkin saya bisa cerita sedikit. Al-Imran ini saya diberi waktu berapa, setengah jam ya? Sampai ada guru. Bapak dan Ibu, Al-Imran, kenapa namanya bisa Al-Imran? Terus yang dibacakan tadi sama Bu Zainab 133 sampai 68 itu asbabun nuzulnya gimana? Kira-kira pengen tahu pada? Ini kalau pengen tahu lama loh, makanya saya putus sampai 136, karena di 137 dan 138 itu bukan ranahnya ketika asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulnya hanya 133 dan 136. Sekali lagi, Ali Imran ini sebetulnya adalah bukan keluarga Sayyidina Ali, tapi Ali Imran ini adalah memanggil dari Ali adalah keluarga. Sedangkan Imran ini kalau bapak dan ibu tahu adalah bapaknya atau kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus atau Yesus. Jadi Imran ini adalah bapaknya Siti Maryam. Jadi kenapa surat ini dinamakan Al-Imran? Karena konon katanya sesuai yang tadi bukan selawatan Jibril dari malaikat Jibril itu menyampaikan Quran surat Al-Imran dari 133 sampai 136 ini. Konon ceritanya ketika itu sedang terjadi perang yang kedua, perang besar yang kedua. Perang besar yang kedua ini melibatkan kaum kafir Quraisy dengan muslimin yang ada di Madinah katanya. Jadi terjadinya perang tidak di Madinah karena Nabi Muhammad SAW ingin tidak terjadi sesuatu ataupun terjadi beberapa kali bencana di Madinah. Makanya beliau memilih perang tersebut di daerah di pegunungan Uhud. Jadilah perang itu namanya perang Uhud. Itu lebih besar perangnya dari perang Badar ya. Jadi kalau ada di suatu hadis itu kalau perang Badar itu lebih besar, saya katakan itu lebih besar karena kita menang. Jadi umat muslimin itu menang. Tapi kalau di perang Uhud ini umat muslimin kalah dengan panglimanya Nabi Muhammad SAW ini kalah. Kekalahan inilah yang menyebabkan beliau diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ketika itu sebetulnya kita tidak kalah, kita masih bisa mengimbangi. Kita dari umat muslimin itu membawa 1000 pasukan, 1000 pasukan artileri. Jadi pasukan artileri itu pasukan yang jalan, tidak naik onta. Misalnya tidak ada kuda ya, ada onta. Tetapi dari kaum musyrikin Quraisy ini membawanya 10 kali lipat. Ada 10.000 pasukan, ada yang 700 pasukan berkuda, kemudian ada yang artileri yang jalan kaki, kemudian ada yang memakai ditandu seperti Panglima Sudirman. Dari 1000 pasukan
Rasulullah yang dibawa ke Bukit Uhud itu ada 300 pasukan yang berkhianat kepada Rasul. Sudah dipersiapkan matang, yang 1000 itu sudah dirapatkan, sudah diatur strategi sedemikian rupa, tapi yang 300 ini bukan murtad, tapi ternyata mengkhianati Rasulullah. Sehingga pasukan Rasulullah tinggal 700 orang waktu itu untuk menghadapi 10.000 pasukan ditambah 300. Rasulullah hanya berdoa dan mohon konsekuensi daripada anggota pasukannya. Ketika itu beliau Rasulullah berpesan kepada pasukannya bahwa kita jangan lalai meskipun nantinya kita menang. Jadi sudah diramal sama Kanjeng Nabi waktu itu, kita menang. Ternyata kemenangan itu dan kemenangan yang dihasilkan oleh pasukannya Rasulullah itu tidak diambil hikmahnya oleh pasukan, ternyata merupakan strategi, dan strategi itu sebetulnya sudah disampaikan kepada malaikat Jibril oleh Rasulullah, dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada pasukannya bahwa kita jangan mengambil dulu barang rampasan. Biasa kalau perang kan sih ada apa yang ditinggal, mungkin ada senjata, mungkin ada bahan makanan yang ditinggal, mungkin ada emas-emasan dan sebagainya. Tapi karena pasukan Rasulullah ini tergiur akan kemenangan, tergiur akan harta rampasan, makanya pasukan Rasulullah yang ada di atas itu turun, sengaja turun di gunung untuk menikmati barang rampasan, untuk mengambil, bukan menjarah ya, untuk mengambil hasil kemenangan tersebut. Ternyata sudah ditunggu oleh pasukan Quraisy, pasukan kafir Quraisy di atas, sehingga jadi bulan-bulanan pasukannya Rasulullah. Rasulullah tidak bisa memperingati karena Rasulullah di atas dan beliau tidak mau turun. Maka dari itu perang tersebut dimenangkan oleh kaum Quraisy. Singkat ceritanya, ketika itu Nabi ditinggal pamannya ikut meninggal, dan beberapa pasukan yang sudah meninggal. Karena itu kejadiannya di tahun ketiga atau di 3 Hijriah, di 625 Masehi. Jadi beliau masih belum begitu lama dalam dakwah. Oleh karena itu beliau benar-benar sedih, baru mengawali sudah kejadian beberapa korban, baik itu yang akan menghafal Al-Quran, itu juga ikut meninggal. Maka dari itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau tidak salah seperti itu tadi bunyinya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi ini tujuannya adalah tidak untuk orang yang beriman, tetapi ini untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang bertakwa. Sebagai itu tadi dari sari tilawahnya, bersegeralah, bergegaslah, monggo kita minta ampunan kepada Allah. Karena apa? Pasukan Rasulullah tidak memperhatikan ataupun tidak fokus terhadap petuah ataupun nasihat dari Rasulullah, tidak begitu menikmati nasihat-nasihat dan strategi dari Rasulullah, makanya pasukan Rasulullah kalah. Selamat datang. Oh, selamat datang. Monggo di depan sini.
yaitu sajadah muter itu di apa? Diisi yaitu ya. Tadi kan perintahnya wa anfiqu mimma razaqna wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wa yunfiqu nafis sarai wa dharra. Jadi berinfaklah atau bersedekahlah baik itu dalam keadaan lapang wa dharra maupun sempit. Jadi ketika pasukan dari Rasulullah mengalami kegagalan ini harusnya kalau menurut kasat mata ataupun menurut logika kita, pasukan yang 700 itu kalah total karena dikepung 10.000 pasukan. Tetapi karena kebesaran Allah, panglima dari kafir Quraisy yaitu Khalid bin Walid itu insya Allah Khalid bin Walid itu nantinya akan masuk Islam. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang tidak pernah kalah. Dia ikut di kafir menang, dia ikut di rombongan muslimin menang. Jadi dia adalah panglima yang tidak pernah kalah. Itu Khalid bin Walid. Setelah dia masuk Islam, seluruh pasukan musuh yang kafir dibuat habis sama Khalid bin Walid. Ini adalah kesayangan Rasulullah. Kalau di zamannya Khulafaur Rasyidin, dia seperti Umar bin Khattab, jadi tidak takut mati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Saya mengambil nilai ataupun karakter daripada Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 ini. Kita bersegeralah, kita disuruh oleh Allah. Ini yang merintahkan Allah ya, untuk segera meminta ampun, untuk segera meminta ampun. Karena apa? Hadiahnya kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah merasa dosa-dosa kita dengan kebaikan kita, dengan amal baik kita sudah seimbang ataupun lebih baik ataupun lebih banyak daripada amal kita, maka tentunya seperti yang Allah janjikan, wal jannati arduha as-samawati wal ardu. Jadi Allah akan memberikan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan. Kita qobliyah subuh aja sepertiga dunia itu menjadi milik kita kalau kita qobliyah subuh. Jadi kita hanya istighfar, kita hanya minta ampunan kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah ini. Wasatu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kita disuruh memohon ampun, bersegeralah memohon ampun kepada Allah agar kita mendapatkan surga yang luasnya minas samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini untuk siapa? Bukan untuk orang yang beriman, tetapi adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang benar-benar waro, orang yang benar-benar takut akan melanggar perintah Allah, takut tidak menjalankan perintah Allah. Isinya mengkwadidok orang takwa ini. Makanya ketika Rasul bukan marah, tapi Rasul benar-benar memberikan nasihat kepada pasukannya, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan memberikan balasannya berupa surganya Allah. Mohon maaf. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lil muttaqin ataupun surga yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini ada syaratnya. Jadi kita tidak istighfar, kita astagfirullahaladzim, tidak seperti itu. Kita disuruh bersegeralah itu, kita meminta ampunan, tentunya ada imbangannya, ada perbuatan ataupun ada karakter. Nah, ini karakter ini adalah tingkah laku kita. Karakter ini adalah ujung
daripada pemikiran kita setelah kita membaca Al-Quran. Kita disuruh apa? Wa'anfiqu, kita disuruh sedekah, kita disuruh wa'anfiqu, kita disuruh infak. Infak ini tidak main-main bahwa infaknya ini adalah kita disuruh infak ketika kita lapang maupun sempit. Kalau kita lapang, santai kita punya rezeki banyak, kita santai. Tapi kalau kita pas sempit, dalam keadaan sempit, kita tentunya enggan untuk bersedekah, kita enggan untuk berinfak. Tapi jangan takut kepada dulu. Dalam lapang dan sempit ini kita artikan jangan seperti sempit kita mencari rezeki, karena Allah memberikan rezeki itu tidak hanya berupa materi. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi ini, Bapak dan Ibu bisa kenal saya, ini adalah suatu wujud rahmat dari Allah, rezeki dari Allah, dan saya bisa memberikan kajian ini adalah rezeki dari Allah juga. Makanya ketika Bapak dan Ibu punya masalah, ketika dalam keadaan sempit memikirkan sesuatu yang tidak selesai, padahal Allah menjanjikan lewat alam nasrah itu akan diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya dan akan diberikan jalan keluar. Maka dari itu ketika Bapak dan Ibu dalam keadaan sempit, kenapa disuruh sedekah? Kenapa disuruh infak? Sedekah tidak hanya materi Bapak dan Ibu. Ketemu dengan teman-temannya ini, walaupun kita dalam keadaan sempit ini artinya kita dalam keadaan kesusahan, kita memikirkan masalah yang tidak pernah selesai, kita memikirkan nasib anak, istri, anak dan suami kita, tetapi kita disuruh sedekah. Kita cukup sedekah senyum, kita berjabat tangan, kita senyum itu sedekah loh, betul pada? Senyum sedekah, jadi yang paling ringan itu senyum. Tapi karena kita punya masalah, kita tidak ada senyum, bener gak? Kita punya masalah, kita disalami, kita dikunjungi oleh saudara kita, sesama alumni. Wah, dia ada masalah, malah kita koin namanya masalah. Pasti akan pemikiran seperti itu. Tamu adalah rezeki ya Pak, diterima saja dengan senyuman. Jangan kita cemberut, jangan kita galau. Jadi cukup kita dengan senyum. Nah, disitulah dengan kita senyum maka Allah akan memberikan ganjaran surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tidak hanya materi, tidak hanya harta, tidak hanya uang yang disampaikan lewat cerita ini, tapi kita senyum dengan teman kita, maka kita akan diberikan oleh surganya Allah. Dan yang kedua, ba'antikum basaroni wa toro wal kadimin wal baitu wal afina alinas. Jadi ketika kita sedang dalam kesusahan maupun kita sedang tidak dalam kesusahan, kita bangkitum mawasatna. Jadi kita disuruh untuk berinfak, kita untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita punya senyum, kita berikan aja senyum kepada orang lain, asal jangan kebablasan senyumnya. Nanti kita beri mata, itu kode itu senyum kita beri mata. Jadi cukup kita senyum, kita terima dengan ramah, kita terima saudara kita dengan sajian ala kadarnya, seperti yang disampaikan oleh kakak angkatan kita yang senior. Ini tanggung jawabnya beliau begitu besar, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi menghadirkan Bapak dan Ibu ini adalah rezeki yang tidak terkira. Ini saya kira nanti untuk berlanjut, jadi tidak hanya satu kali. Terus setiap kataman lanjut. Dan insya Allah nanti akan berkah. Dan nanti kalau saya belum sempat masuk di grup tadarus, dan nanti tolong saya diingatkan karena janji saya kepada Bu Isti kalau tidak salah ya. Kalau saya sudah bertatap muka di sini, insya Allah saya bersedia. Tapi kalau apa 1 minggu 1 juz itu berat.
Bandai wadus. Coba yang dibilang dirahmati Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan lapar mau sakit, kita diharuskan ataupun diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian harta kita, harta yang kita miliki. Kalau kita bisa senyum, senyum saja, karena senyum adalah harta yang terindah yang kita miliki. Kita bisa senyum, saudara-saudara kita senang. Walaupun mereka tidak tahu kesedihan kita, tapi kita senyum, mereka sudah senang. Nah, itulah yang namanya sedekah dengan senyuman. Jadi ada yang WA itu awali pagi dengan senyuman, itu malah salah itu. Awali pagi dengan sarapan itu bisa mungkin bisa fokus, tapi kalau ada senyuman tidak bisa fokus. Kemudian ini ada barkah di Minago itu Al-Hafid. Ini terakhir yang Al-Hafid dan Nas. Ini yang berat bagi kita, berat bagi komandan. Tadi sudah dirasani melalui Zoom meeting atau mungkin di luar Zoom meeting sudah ngerasani, tapi beliau Al-Hafid dan Nas mau memaafkan kesalahan orang lain. Berat loh. Tanpa orang lain meminta maaf, kadang-kadang kita juga wah, jawab karena dia kesal mau. Itu logis. Nah, kadang-kadang dari kita enggan memberikan maaf meskipun mereka sudah memohon maaf kepada kita. Jadi mumpung ini di pertemuan tasyakuran, kita sifatnya adalah syukur kepada atas rahmat yang diberikan Allah, syukur atas rezeki yang diberikan Allah, sehingga kita bisa bertemu pada pagi dan siang hari ini. Makanya kita harus bersyukur. Caranya bersyukur, murid harus memberikan maaf kepada orang yang ngerasain tadi. Tanpa orang yang ngerasain tadi meminta maaf, wah itu jempol itu hadiahnya surga ya. Surga yang tiada terkira. Nah, ini mumpung masih di bulan Maulid, ini waktu sudah mau tidur. 5 menit ya. Dan belum schedule aja, nanti lain kali kalau kita masih bisa ketemu akan saya bahas karena panjang banget ini. Saya baru mengawali ceritanya Merangkum tadi sudah selesai waktunya, tiba-tiba sama maaf. Marilah Bapak dan Ibu kita lanjutkan dengan kita berdoa, mudah-mudahan acara pada siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, karena mustahil kalau Allah tidak meridhoi acara tidak berjalan. Allah tidak meridhoi Buddha berdiri di sini tidak jalan. Ketua WA grupnya tidak hadir, tapi Buddha tetap hadir jalan. Benar atau? Nah, pokoknya kita salut dan kita acungi jempol 4 untuk Buddha. Monggo kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau tadi sudah dikirimi untuk para arwah yang telah meninggalkan kita, saat ini saya hanya meniati bahwa kelangsungan daripada obdar dan tasawur ini tetap berlanjut. Karena la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Benar-benar kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka siksa Allah sangatlah pedih. Lillahi ta'ala ala hadiniyah Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Warḍallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil amwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tahura biha min jamil sayyi'at
wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna bi aqsabatin jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wasfi amradana wa amradal muslimin wa ya besar masaib dunia wa din. Allahumma fa annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal muqtal wa sadaiza ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassa wal budal muslimin amaina ka'ala musyrikin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iya benar. Surah Al-Mu'minun. Demikian apa dan ibu, kurangnya dari saya sama maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun Dr. Mas Moksan 89. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa mengenal di hati kita semuanya, dan doa-doa yang sudah dipanjatkan dijawab Allah, diridhoi, diberkahi, menjadi tujuan kita adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya ini adalah isoma, istirahat, sholat, dan nanti makan-makan. Kami beri waktu sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang kita akan mulai lagi, karena kita akan ada acara ramah tamah dan pembagian door prize. Jadi nanti disiapkan ya, jangan pulang dulu. Pembagian door prize-nya ada 2, hadiah hiburan, yang kedua nanti adalah hadiah utama. Jadi kami mohon hadirin yang ada di sini, ini sudah acara bebas, yang mau kangen-kangenan, yang mau foto-fotonan, yang mau reunian, perangkatan, atau mau kenalan semuanya, dipersilakan. Ini acara bebas, isoma, kami berikan waktu sampai jam 12 siang. Monggo. Nah ya, sudah selesai ini, silakan untuk menikmati hidangannya di luar ya. Nanti untuk cari tempat makannya silakan, tapi semuanya ada di luar. Monggo. Musik Mas Hanafi. Oh ya. Sambil jormas nanti nggak mau gini. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Pada semut merah
yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah.
Bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih? Akan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku berdiri adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Apapun adanya dirimu, aku akan selalu sayang Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku berdiri adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Oh